Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Teman Kilin masih ingat Iel anak Tante Dewi yang merasakan kejadian dan kisah seram di rumah Tante Mita? Kalau teman Kilin lupa atau belum mendengarkan cerita tentang rumah Tante Mita, jangan lupa untuk mendengarkan part 6 cerita Kilin ya teman-teman. Kali ini Kilin akan bercerita tentang Iel yang sering merasakan dan melihat sosok tidak kasat mata. Iel merupakan anak kedua Tante Dewi yang masih berusia 3 tahun. Iel memiliki kakak perempuan yang bernama Isel, yang juga pernah melihat sosok tak kasat mata saat ia masih kecil. Tante Dewi memiliki 2 kakak perempuan, yang satu bernama Kak Mita dan yang satu lagi kita sebut saja namanya Kak Lili. Saat masih kecil, Isel sering menginap di rumah Tante Lili karena saat itu Tante Dewi dan suaminya bekerja. Suatu ketika, saat Isel makan siang, Tante Lili yang sedang memasak dan membersihkan rumah, ia juga menyempatkan menyuapi makan siang ke Isel. "Isel, ayo sini makan." Teriak Tante Lili melihat ponakannya itu sudah tidak ada di ruang keluarga. Karena setiap sehabis disuapi, Isel akan berlari ke teras depan rumah. Tante Lili yang penasaran mengejar Isel ke teras rumah dan melihat apa yang Isel lakukan di teras. Ternyata Isel bermain sendiri, ketawa dan berlari seperti ada yang mengejarnya. Tante Lili yang keheranan bertanya, "Isel main sama siapa? Ayo cepet dimakan nasimu." Isel hanya senyum malu sambil menunjuk ke arah garasi rumah Tante Lili. Tante Lili bingung karena tidak ada siapa-siapa di sana. Ia pun mengajak keponakannya untuk masuk ke dalam rumah. Tidak hanya itu, pernah juga saat malam hari Tante Dewi hendak menjemput anaknya di rumah Tante Lili melihat hal yang cukup mengejutkan. Saat itu Tante Dewi yang sedang asing mengobrol dengan Tante Lili mencari anaknya. Tante Dewi pergi ke teras depan dan melihat Isel seperti sedang mengeluh sesuatu yang tidak dapat Tante Dewi lihat. Tante Dewi yang terkejut langsung bilang, "Isel, kamu lagi ngapain itu?" Isel tertawa sambil berkata, "Haha, ini ada mumpus besar mah." Tante Dewi kebingungan karena ia tidak melihat apapun di sana dan langsung mengajak anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Selain itu, Isel juga pernah melihat sosok penampakan pocong. Saat itu, Tante Dewi dan suami Tante Dewi yang kita sebut saja Om Heri ingin mengajak Isel jalan-jalan. Mereka keluar rumah saat maghrib dan ketika keluar dari perumahan, jalan utama ditutup karena ada pembetulan jalan. Jadi, Om Heri lewat jalan lain di mana banyak rerumputan dan bambu di sekitar jalan. Penerangan pun hampir tidak ada. Sangat gelap dan hanya jalan kecil yang bisa dilewati satu motor. Dan ada beberapa rumah kosong yang sepertinya belum selesai dibangun. Anehnya, jalan yang biasanya ramai karena banyak motor, tapi hari itu hanya Tante Dewi sekeluarga yang lewat. Mungkin karena maghrib, makanya jadi sepi. Tiba-tiba, sepanjang jalan, Isel menutup matanya. "Isel kenapa?" tanya Tante Dewi ke Isel. Isel hanya diam dan tetap menutup kedua matanya hingga keluar dari area sana. Isel baru cerita ke kedua orang tuanya. "Tadi di dekat rumput-rumput ada pocong mah," ucap Isel.
Beberapa hari kemudian, Tante Dewi dan Om Heri pun kembali akan mengajak anaknya pergi jalan-jalan. Saat hendak siap-siap, Isel yang akan keluar rumah sambil lari menuju ke pagar melihat ada dua anak kecil sedang bermain di sebelah rumahnya di lapangan. Ia curiga karena ini sudah malam tapi masih ada anak kecil yang bermain di lapangan. Isel membuka pagar ingin mendekati kedua anak itu. Dan saat berada di depan pagar rumahnya, kedua anak kecil itu menghilang. Melihat dua anak tersebut tidak ada, Isel lari ketakutan ke arah mamanya dan cerita apa yang ia lihat barusan. Beberapa tahun kemudian, Tante Dewi melahirkan Iyel, anaknya yang kedua, memutuskan untuk tidak bekerja dan menjaga kedua anaknya. Tidak hanya Isel, anaknya yang kedua ini saat di usianya masih 2 bulan, sering melihat ke arah atas AC kamar sambil senyum seperti ada yang sedang mengajaknya bermain. Hal itu dilihat sendiri oleh Tante Dewi saat sedang menyusui Iyel. Ia melihat anaknya yang sedang tertawa sendiri melihat ke arah AC. Hingga Iyel berumur 1 tahun, ia selalu melihat ke arah atas AC. Dan di saat umur 1 tahun ini, Iyel yang sudah mulai pintar bicara cerita ke Tante Dewi apa yang ia lihat. Iyel bilang, Ma, di atas ada hantu, kepalanya di bawah liatin Iyel. Dengan logat, layaknya anak umur 1 tahun. Lama-lama, Iyel pun ketakutan saat melihat ke atas AC. Dan Tante Dewi selalu mengajak Iyel untuk berdoa kalau Iyel melihat hantu. Saat Iyel memasuki usia 2 tahun pun, juga sering melihat berbagai macam penampakan. Seperti saat di rumah, Iyel pernah melihat ada sosok yang merangkak di daerah kamar mandi. Di mana sosok ini disebut Iyel seperti laba-laba berwarna hitam. Tante Dewi tahu kalau sosok itu merangkak karena ia dan suaminya mendapati ada 2 jejak yang posisinya tidak wajar, di mana jejak itu hanya 1 tangan dan 1 kaki yang letaknya bersampingan. Jejak tersebut pun dilihat Tante Dewi di dalam bak air kamar mandi rumahnya. Saat itu emang bak air di rumah sedang dikuras karena mau dibersihkan suami Tante Dewi. Saat ditinggal dan pada malam hari sepulang dari pergi, mereka menemukan jejak aneh di dalam baknya. Tidak hanya itu, saat keluarga Tante Lili bermain ke rumah Tante Dewi menceritakan apa yang pernah dilihat Iyel dan jejak yang ia dan suaminya temukan. Saat sedang asik mengobrol dan Iyel yang sedang bermain dengan salah satu anak Tante Lili, langsung lari ke arah Tante Dewi sambil bilang, "Ma, di belakang Kak Erika ada yang ngintip, serem." Saat itu, posisi duduk Erika dekat pintu halaman belakang merasa ketakutan. Karena yang dilihat Iyel persis berada di belakang Erika sedang mengintip ke arah mereka. Beberapa minggu kemudian, saat keluarga Tante Lili berkunjung kembali ke rumah Tante Dewi, Erika sedang bermain HP dengan Iyel dan Isel. Saat melihat video kartun di YouTube, ada satu tokoh berbentuk bulat seperti bola dengan badan kurus tinggi. Iyel yang melihat tokoh kartun tersebut sontak bilang, "Kak, ini bola asik yang main sama Iyel." Kak Erika yang mendengar Iyel bercerita mengenai bola asik ini pun kebingungan. "Bola asik itu apa, Iyel?" tanya Erika ke Iyel. Iyel pun marah karena Kak Erika tidak memahami bola asik yang ia ceritakan. Kemudian, Iyel kembali menunjuk ke arah toko kartun di HP sambil mengajak Erika keluar rumah untuk menunjukkan bola asik yang ia maksud ke Erika. Tapi, saat di depan rumah, Iyel melihat ke arah sekeliling rumah dan berkata, "Nggak ada, Kak. Bola asiknya nggak ada."
Ia pun masuk ke dalam rumah meninggalkan Erika sendirian. Erika yang masih kebingungan menyusul Il masuk. Erika merinding melihat suasana depan rumah Tante Dewi yang sepi dan gelap. Tidak hanya sampai di situ. Setiap Erika datang ke rumah Tante Dewi, ia selalu bercerita kalau ia sering bermain dengan bola asik di depan rumahnya. Hingga suatu ketika Om Iel pun dapat melihat bola asik yang dimaksud Iel. Dan benar, yang Iel bilang kalau bola asik ini merupakan makhluk penunggu daerah perumahan Tante Dewi. Sosok ini berbadan kurus tinggi setinggi lampu jalan, dan kepalanya bulat seperti bola yang berserabut seperti kelapa. Om Iel ini pun tanya, dari mana Iel tahu sosok ini bernama bola asik? Dan Iel pun menjawab, "Iya Om, namanya bola asik. Itu di depan lihat orang main bola." Dan benar, depan rumah Tante Dewi ada lapangan rumput yang lumayan luas dan malam itu banyak anak kecil yang sedang bermain bola di sana. Dan ternyata, tiap sore saat Iel diajak Isal bersepeda, Iel selalu main di lapangan seberang rumah. Sepulang main, Iel selalu bercerita kalau ia punya teman yang ia sebut bola asik yang badannya tinggi dan Iel diajak main lari-larian. Tidak hanya sosok yang Iel sebut bola asik, Iel pun pernah melihat ada sosok anak kecil perempuan yang masuk di bawah meja belajar. Rumah Tante Dewi memiliki 2 kamar tidur, di mana salah satu kamar digunakan untuk menyimpan barang. Ketika Iel sedang bermain di daerah kamar itu, dan ia melihat sosok anak kecil masuk di bawah meja belajar dan mengajak Iel bermain. Setelah Iel melihat dan menolak ajakannya, ia menarik Tante Dewi yang sedang masak di dapur dan membuka pintu bawah meja belajar. Ia menunjukkan dan mempraktekkan posisi anak kecil yang sedang jongkok sambil mengajak ia bermain dari bawah meja. Di meja belajar ini pun ada cerita seram, di mana setiap di atas jam 12 malam selalu terdengar suara aktivitas. Seperti suara ballpoint yang sedang dibuat main. Karena penasaran, Tante Dewi dan Om Heri memutuskan tidak tidur hingga 3 jam subuh lebih. Dan suara aktivitas itu masih ada. Hingga meja belajar ini dipindah ke depan, baru suara di malam hari dari arah meja menghilang. Iel juga pernah melihat ada sosok pria hitam besar berada di kamar yang digunakan untuk menyimpan barang ini. Saat itu, Tante Dewi sedang menerima pesanan makanan, dan ia mengerjakan pesanan tersebut hingga pukul 1 malam. Iel yang bermain di kamar sebelah lari ketakutan ke arah mamanya dan bilang kalau ia melihat ada sosok pria hitam besar dan sangat seram di sana. Keesokan harinya, Tante Dewi kembali melanjutkan pembuat pesanan hingga larut malam. Tante Dewi sendiri merasakan gangguan yang membuatnya ketakutan. Saat itu, Tante Dewi melanjutkan memasak. Tiba-tiba, belakang punggungnya terasa hangat dan mendengar suara pria sangat dekat di telinga Tante Dewi. "Wes wengi, turu." Suara pria tersebut, dan saat Tante Dewi melihat ke belakang, tidak ada satu orang pun di sana. Tante Dewi merinding dan ia mencoba untuk berteriak membangunkan Om Heri. Saat Om Heri bangun, Tante Dewi segera membersihkan dapur dan memilih untuk tidur. Di pagi harinya, Tante Dewi mengajak Iel mengirim pesanan sekaligus mengantarkan Isa ke sekolah. Tante Dewi sengaja mengajak Iel keliling area komplek dekat sekolah. Saat sedang asik berkeliling bersama dengan Iel sambil bercerita, Tante Dewi melewati daerah yang sepi dengan banyak pohon yang rindang dan beberapa rumah kosong yang sudah tidak layak dipakai. Tiba-tiba, ia menutup matanya dan berkata,
"Ma, jangan ke sana, ke sekolah kakak aja ya, Ma." Tante Dewi pun mengikuti apa yang dibilang anaknya itu. Karena Tante Dewi juga merasa merinding lewat daerah tersebut. Yang emang Tante Dewi pun tidak tahu tempat apa itu, hanya terlihat angker. Setelah melewati rumah kosong dan pohon-pohon besar, Tante Dewi pun menanyakan ke Iel apa yang anaknya lihat di sana. "Ia lihat ada orang hitam, badannya besar, Ma, wajahnya seram," terang Iel sambil ketakutan. Beberapa waktu yang lalu, Tante Dewi sekeluarga memutuskan pindah rumah karena banyaknya penampakan-penampakan yang dilihat anak-anaknya dan juga gangguan-gangguan yang dialami Tante Dewi sekeluarga. Di rumah baru ini pun, Iel kembali melihat sosok penampakan. Di depan rumah Tante Dewi yang baru ini, ada pohon mangga yang cukup besar. Saat itu, Iel sedang menunggu Om Heri pulang kerja. Ia bermain di area garasi rumah dan ia melihat ada sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang hingga wajah perempuan itu tidak kelihatan karena tertutup rambut. Sejak melihat sosok tersebut, Iel selalu menunggu Om Heri papanya pulang kerja di dalam rumah. Teman Kilin, apakah kalian memiliki anak atau saudara seperti Iel yang dapat melihat kehadiran sosok tak kasat mata? Atau teman Kilin sendiri dapat melihat kehadiran sosok-sosok yang menyeramkan seperti yang sedang bersama menemani kalian saat ini? Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Teman Kilin juga hadir di platform podcast kesayangan kalian, yaitu Spotify dan Noise. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.